Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saria Ningsi, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1, Program Studi Pendidikan Agama Islam tahun 2021. Saya bertugas di SD Negeri nomor 105453 Gunung Parah, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, hari Senin, tanggal 13 September 2021, saya siap melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran kelas 5, materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Berikut ini saya tampilkan bukti kesertaan saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, anak-anak ibu sekalian, di masa pandemi ini kita tidak lupa selalu menerapkan gerakan 3M ya nak ya. Yaitu gerakan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, mudah-mudahan kalau kita sudah menerapkan gerakan 3M tersebut, kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak, sebelum ibu memulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Namun sebelum kita berdoa, kita buka dulu masker kita ya nak ya. Iya. Oke, baik. Anak-anak, doa hari ini dipimpin oleh Anas. Ya Anas ya, ayo silakan Anas pimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa.
Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Amin. Baik anak-anak ibu, sebelum ibu memulai pelajaran pada hari ini, ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Anas Abimanyu, Hadir, Bu. Azalia Anandita, Hadir, Bu. Nizam Al-Faiz, Hadir, Bu. Rizky Hairunisa, Hadir, Bu. Syifa Mutiara Ganis, Hadir, Bu. Zura Amira Hamzah. Hadir, Bu. Ya, semua hadir ya nak ya. Baik. Nah, anak-anak ibu, sebelum ibu memulai pelajarannya, duduk yang bagus, persiapkan semua alat tulisnya di atas mejanya masing-masing. Baik anak-anak ibu, materi pelajaran kita pada hari ini yaitu mengenal kitab-kitab Allah dan Rasul-Rasulnya. Nah, setelah kamu mempelajari materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah dan Rasul-Rasulnya, maka ibu harapkan kamu dapat menyebutkan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Kemudian kamu dapat menyebutkan nama-nama kitab-kitab Allah beserta Rasul penerimanya. Dan yang terakhir, ibu harapkan kamu dapat menjelaskan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan benar. Kita lanjutkan ya nak. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul-rasulnya yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, perhatikan. Kitab suci Allah yang diturunkan yaitu berjumlah 4. Ya nak ya. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat itu diturunkan pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kemudian kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yaitu diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Pokok-pokok ajaran dari kitab Zabur ini berisi tentang puji-pujian, doa-doa, zikir, nasihat, dan hikmah. Dan yang kemudian kitab ini hanya berisi perintah Allah untuk mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Kita lanjut nak. Kitab yang ketiga yaitu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil ini diturunkan pada abad 1 Masehi di daerah Yerusalem menggunakan bahasa Ibrani dan menjadi pedoman bagi kaum Nasrani. Adapun isi pokok kitab Injil yaitu yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ketiga, penjelasan bahwa di akhir zaman akan ada nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia kitab yang terakhir, yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Al-Quran itu? Al-Quran itu adalah firman Allah yang diwahyukan
kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril ya, sebagai pedoman hidup umat manusia. Selanjutnya, Al-Quran diturunkan di kota Mekah pada abad 1 Masehi. Nah, Al-Quran itu terdiri dari 114 surah, terbagi dalam 30 juz dan 6.666 ayat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Peristiwa turunnya Al-Quran itu disebut Nuzulul Quran. Nah, di sini ada nama-nama Al-Quran. Yang pertama, Alkitab atau Kitabullah berarti kitab Allah. Al-Furqan berarti pembeda. Az-Zikru berarti peringatan. Asy-Syifa berarti penyembuh atau obat. Al-Huda berarti petunjuk. An-Nur berarti cahaya atau penerang. Dan yang terakhir, Al-Kalam atau firman dan perkataan Allah. Baik, anak-anak ibu semuanya, tadi sudah ibu jelaskan tentang pelajaran kita, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, dari penjelasan ibu, ada nggak yang mau bertanya? Saya Bu, Ya, Ana silakan. apakah yang dimaksud dengan nuzulul Quran Bu? Iya, apakah yang dimaksud dengan nuzulul Quran? Nah, teman-temannya ada yang mau menjawab? Ada yang bisa? Ada yang bisa menjawab? Oke, kalau tidak ada yang bisa menjawab, biar ibu yang menjawab ya nak ya. Nuzulul Quran itu adalah peristiwa turunnya Al-Quran. Ya, peristiwa turunnya Al-Quran itu disebut Nuzulul Quran. Paham Nas? Iya. Nah, selain Anas, ada lagi yang mau bertanya? Iya, baik Syifa. Iya, kapan sih Nuzulul Quran itu diperingati? Ada yang mau menjawab pertanyaan Syifa? Baik, ayo Anissa, silakan. Pada tanggal 17 Ramadan. Bagus, tepuk tangan untuk Syifa. Pintar, alhamdulillah ya. Kamu bisa menjawab pertanyaan dari teman-temanmu. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Ya, ibu lanjutkan. Nah, di sini ibu akan membuat suatu model pembelajaran, yaitu index card. Di sini ada nama nabi beserta kitabnya. Nanti kamu satu persatu ibu suruh maju ke depan untuk menjodohkan antara kitab dengan nabi yang menerimanya. Ya. Nah, ibu mau memilih kitab Taurat. Ibu tempelkan di sini. Oke. Ayo silakan. Si Syifa. Ya, kamu cari kitab Taurat itu diturunkan kepada nabi siapa, Nak? Silakan dipilih. Kitab Taurat, Nak, kitab Taurat. Kitab Taurat. Oke. Benar ini? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Daud. Benar Bu. Benar? Benar. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Daud, benar? Benar, Nak? Kok diam, benar? Ini masih salah. Kitab Taurat itu bukan Nabi Daud. Ada yang mau memperbaiki? Ayo silakan Anas. Silakan. Ambil Nas. Ayo silakan Anas. Ya, ini dilepas ya. Yang ini kan? Oke. Ayo lanjut. Oke. Bagus, silakan duduk. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Baik. Bagus, beri tepuk tangan untuk Anas. Iya. Nah, kemudian lagi ibu akan mengambil kitab Zabur. Silakan. Anissa. Silakan. Ayo cari Nak, cari nabi yang menerima kitab Zabur. Nabi yang menerima kitab Zabur.
yang menerima kitab Zabur. Oke. Ya, bagus. Benar ya, Nak? Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Baik, tepuk tangan untuk Nisa. Silakan duduk. Nah, di sini ada kitab Al-Qur'an. Oke, siapa yang mau maju ke depan? Kitab Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi siapa? Silakan Nita. Kitab Al-Qur'an yang terakhir diturunkan kepada Nabi. Iya, bagus. Satu lagi ya. Satu lagi di sini ada kitab Injil. Diturunkan kepada Nabi yang terakhir Isa. Iya. Nah, ini lagi ya, Nak. Kitab dan nabi yang menerimanya, bahwa kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad, dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Oke, baik. Itu untuk pembelajaran memasangkan ataupun menjodohkan nama kitab beserta rasulnya yang menerimanya ya, Nak. Nah, sekarang Ibu mau melakukan model pembelajaran talking stick. Nah, Ibu di sini punya tongkat. Tongkat ini nanti berjalan berkeliling satu persatu ya, bergantian. Nah, nanti di sini Ibu putar musik, lagu. Siapa nanti yang ketika lagunya berhenti, tongkatnya ada pada kamu, maka kamu maju ke depan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Paham, Nak? Iya, paham. Kita mulai dari ya, silakan, Nak. Ya. Iya, Anas, silakan maju, Anas. Anas, jawab pertanyaan Ibu ya. Tadi ada kitab suci Al-Qur'an kan, Nak? Ya, itu kitab yang terakhir. Berapakah jumlah surah dalam Al-Qur'an? Ada berapa banyak surahnya? 114 surah. 114 surah. Baik, benar. Bagus, beri tepuk tangan untuk Anas. Nah, Anas mendapatkan reward dari Ibu. Oke, baik. Silakan duduk, Nak. Ini di bawah. Kita lanjutkan ya. Keempat, percaya kepada kitab-kitab Allah, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Iya, Anissa. Silakan maju, Anissa. Ya, pegang aja deh, pegang aja nih ya. Anissa, jawab pertanyaan Ibu bahwa tadi ada teman kita yang bertanya, apa sih nuzulul Qur'an itu, Bu? Katanya. Dan udah Ibu jawab ya, Nak. Sekarang coba Nisa ulangi sekali lagi. Apa sih nuzulul Qur'an itu menurut Anissa? Tentang peristiwa turunnya Al-Quran. Benar? Bagus. Beri tepuk tangan untuk Anissa. Iya, pintar. Anissa dapat reward lagi dari Ibu. Terima kasih. Silakan duduk, Anissa. Kita lanjutkan ya, Nak. Kitab Al-Quran atau diturunkan pada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan pada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan pada Nabi Isa, Al-Quran diturunkan. Iya, Nizam. Nizam. Silakan Nizam, maju ke depan Nizam. Nggak boleh malu-malu, nggak boleh takut-takut ya, Nak. Iya. Siap? Siap. Tadi kitab Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Ya kan? Itu selama berapa tahun, berapa bulan, dan berapa hari ya, Nak? Bisa menjawab, jangan diam. Bisa? Tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba maju ke depan yang tahu jawabannya.
Iya. Berapa tahun, berapa bulan, dan berapa hari? 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Bagus, pintar. Nah, ini reward untuk si Anas. Oke, silakan duduk Anas. Si Nizam belum mendapatkan reward dari ibu. Nggak apa-apa ya nak ya. Nanti pada kesempatan berikutnya harus bisa. Ya, ayo silakan duduk. Kita lanjutkan. Pada Nabi Muhammad. Terus, lanjut. Rukun iman yang keempat, percaya kepada kitab-kitab Allah, kitab Taurat. Iya, Zura. Silakan Zura. Siap Zura? Siap menjawab pertanyaan dari ibu ya nak? Tadi ada kitab Injil kan nak? Iya. Kitab Injil itu untuk kaum apa sih? Untuk kaum ditekuni atau ditaati kepada kaum siapa dia? Nah, kaum apa namanya gitu? Agama apa dia? Kitab Injil. Bisa? Kok dia? Enggak? Enggak bisa. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Kitab Injil itu diperuntukkan atau sering dipelajari sebagai pedoman untuk agama apa? Untuk kaum apa? Gak ada yang bisa ya? Siapa tunjuk tangan? Jangan malu-malu, ayo. Siapa tunjuk tangan? Iya, Anas lagi. Ayo maju Nas. Asik Anas lagi ini. Anas yang borong rewardnya ini. Iya, Anas. Senyum aja dia. Iya, silakan Nas, jawab dulu. Itu agama. Bagus. Tepuk tangan untuk Anas. Sudah dapat reward 3. Diborong. Iya, Jura. Karena kamu nggak bisa menjawab pertanyaan dari ibu, belum mendapatkan reward. Silakan dulu ya nak. Nanti di kesempatan berikutnya. Sekali lagi ya. Kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran, kitab Taurat diturunkan pada Sipa. Tadi ada kitab Taurat ya nak ya? Ngarep ke sana dong. Iya, biar dia nggak nampak. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi siapa ya nak? Tadi kalau nggak salah si Sipa tadi yang menjawab pertama. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Bagus. Tepuk tangan untuk Sipa. Iya, baik. Silakan duduk. Anak-anak, ibu rasa cukup sekian pembelajaran kita tentang model pembelajaran talking stick. Ya, kiranya dari model pembelajaran itu kita belajar sambil bermain, kamu dapat terpacu lagi untuk meningkatkan pengetahuan kamu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak ibu, di sini sebelum ibu tutup pembelajarannya, ibu mau membuat ataupun membagi ya latihan kuis kepada kalian semua, dibuat namanya dan kelasnya. Kemudian jawab saja langsung di sini. Paham nak? Oh iya. Kita buat namanya ya nak. Ya. Baik, silakan dijawab.
selesai nak? Sudah? Ayo, semua silakan dikumpul. Sudah habis waktunya ya nak? Silakan dikumpul. Ayo, ke depan sini. Terima kasih. Baik anak-anak ibu, tadi sudah kamu jawab soal ataupun pertanyaan berupa latihan dari ibu. Nanti atau minggu depan nilai daripada latihan ini akan ibu bagikan kepada kalian semua, ya. Berapapun nilai kalian, kalaupun harus mengulang, kalian papa ngulang ya nak ya. Berarti kalau dia mengulang, kamu harus belajar lagi di rumah, lebih ditingkatkan lagi pembelajarannya di rumah, ya. Nah, sebelum ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, ibu mau menyimpulkan pelajaran kita, yaitu mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah, ya. Bahwa kitab-kitab Allah ini yang diturunkan itu terdiri dari 4. Ya, yang pertama kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beriman kepada kitab-kitab Allah itu berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Rasul sebagai pedoman hidup umat manusia. Nah, jadi keempat kitab ini dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia. Ya, seperti kitab yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran, ya. Di situ ada tadi nuzulul Quran, ya. Kemudian ada lagi Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, ya. Jadi kamu nggak boleh terbalik-balik ya nak dalam mengasangkannya ya. Tadi udah kita perbaiki kan? Oke, kita ulang sekali lagi. Kitab Taurat, ayo sama-sama. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad. kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Isa alaihissalam. Nah, anak-anak, sebelum ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu ibu tutup dengan mengucapkan kalimat hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ibu ucapkan kepada anak-anak yang telah mengikuti pelajaran pada hari ini dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa pelajarannya diulangi lagi, dan untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, ibu tutup dan ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.